kawan-kawan. Jadi sebenarnya untuk acara kita itu mengalami keterlambatan. Jadi mungkin kita tunggu 5 menit lagi untuk para peserta lain. Jadi diharapkan untuk tetap berada dalam ruangan Zoom meeting ini. Dan mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, kita mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan hingga sampai saat ini. Yang kami hormati untuk sumber yang telah hadir, yaitu Abang Da Muhammad Diputra, Kak Rizky Devina, dan Abang Da Ibnu Prayet. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bahwa untuk tema pembahasan kita kali ini yaitu pembatasan kegiatan di USU kembali diberlakukan. Apakah itu tepat? Hal ini sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan yang resmi diberlakukan oleh Universitas Sumatera Utara untuk sepanjang bulan Mei, ya, dari tanggal 2 Juni hingga tanggal 30 Juni. Yaitu melalui surat edaran nomor 6015/UN5 poin 1 poin R garing SDM garing 2021. Jadi tujuannya di sini adalah untuk menerima dari saran-saran ataupun tanggapan terkait dengan pembatasan yang diberlakukan oleh Sumatera Utara, terkhusus untuk mahasiswa yang menerima dampaknya. Baiklah, untuk rundown acara kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan oleh MC, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan, yang keempat penyerahan forum ke moderator, yang kelima moderator membawakan diskusi, yang keenam kita adakan tanya jawab, dan yang ketujuh kita akan mengirimkan kuesioner terkait dengan pembatasan. Dan acara yang terakhir yaitu penutup yang mungkin akan diakhiri dengan doa. Baiklah, kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia. Untuk operator, silakan mengambil bagian untuk share screen atau share sound terkait dengan lagu Indonesia.
Enggak jadi. Nah, kita memasuki acara yang keempat, yaitu kolom ke moderator. Bila di sini dengan mengucapkan Bismillah, untuk forum saya serahkan ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan ambil nomor. Tak pernah merasakan. Tes. Ya, kedengaran. ya, Apakah suara saya sudah terdengar? sudah terdengar, Kak? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mohon izin untuk tidak mengaktifkan kamera, kebetulan di tempat saya sedang mati lampu. Jadi teman-teman, kali ini kita akan berdiskusi dengan beberapa narasumber yang luar biasa terkait kebijakan USU yang kembali lockdown. Nah, ada 4 narasumber yang akan berdiskusi bersama kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Bang Ibnu Prayatno, kemudian ada Kak Rizky Devina Siombing, lalu ada Abang Dakita Diva Siombing juga, dan yang terakhir ada Muhammad Leputra. Sebelumnya perkenalkan saya, Sarmila Aini, mahasiswa semester 4 Ilmu Sejarah Universitas Sumatera Utara. Baiklah, langsung saja kita mulai diskusi dengan pemateri dengan Abang Dakita, yaitu Bang Ibnu Prayatno. Nah, sebelumnya saya izin bacakan dulu ya profil dari Bang Ibnu ini. Beliau berusia 22 tahun, kemudian pengalaman organisasi dan kepanitiaannya pernah menjadi ketua panitia Business Workshop Project 2017, kemudian juga staf divisi peralatan tempat dan transportasi konferensi nasional Ikatan Mahasiswa Bisnis Indonesia, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, paling bisa diingat, beliau adalah Gubernur Mahasiswa Visip USU 2020-2021 dan founder Hatta Muda di 2021. Untuk pencapaiannya, beliau juga pernah menjadi penulis buku Feel Seniman 2016, peraih beasiswa BTN 2017, peraih beasiswa BCA 2018, dan delegasi mahasiswa Sumut dalam komunikasi nasional TNI AD 2020. Nah, langsung saja kepada Abang Da Ibnu Prayatno. Hai, Abang Da, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman. Jelas suaranya jelas, moderator. Assalamualaikum Abang Da, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Suara Bang kedengaran jelas nggak, teman-teman? Jelas, Bang. Jelas, Bang. Oke, siap. Oke. Siap. Nah, untuk pertama sekali kami
akan melontarkan pertanyaan dulu ya untuk Bang Dayu itu. Menurut Abang, bagaimana nih tentang kebijakan USU yang kembali lockdown dengan kebijakan ya yang 50% pegawainya masih bekerja, kemudian juga ada tantangan di mana kita mengurus menyurat masih dengan offline online dan sebagainya. Kami mintakan pandangan kepada Bang Ibnu, waktu dan tempat dipersilakan. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman sekalian. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengarungi bahtera kehidupan ini ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal-amal kebaikan kita buat di yaumil hisab kelak nanti. Nah, dari tema pada malam hari ya cukup menarik memang. Langsung bersindiran dengan keadaan kampus kita saat ini. Kalau dari kacamata Bang nih tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak rektorat, bagaimana pembatasan kegiatan di USU itu sebenarnya dalam setiap kebijakan itu kan emang ada poin baiknya juga ada poin buruknya. Tinggal kita melihat aja dari sudut pandang mana yang emang banyak mudorotnya, gitu. Apakah banyak baiknya. Nah, kalau dari keadaan saat ini kita kembali lockdown yang kemarin juga sebenarnya kalau untuk proses pembelajaran terus ya mulai dari tahun lalu kita udah dibatasi dalam kegiatan akademik, tapi dalam kegiatan administrasi kemarin baru datang surat lagi, jadi ya cukup menyulitkan mahasiswa, apalagi mahasiswa akhir kan, teman-teman juga yang banyak ngurus skripsinya, ngurus sidangnya kayak gitu. Nah, sebenarnya kegiatannya itu kembali lagi apakah USU itu sudah siap untuk melaksanakan pembatasan kegiatan. Jadi seharusnya USU itu sudah menerapkan beberapa antisipasi dalam menyatakan kebijakannya. Misalnya USU itu saat ini menyatakan kebijakan pembatasan kegiatan. Otomatis teman-teman yang pada bersinggungan ataupun memiliki kesibukan untuk mengurus administrasi harus diwadahi dong. Kalau di FISIP itu kami tuh ada namanya ASA, aplikasi satu atap. Jadi teman-teman yang ada di FISIP itu mau dibatasi kegiatannya ataupun enggak, kami tetap melakukannya melalui offline. Nah, sekarang kesiapan di setiap fakultas itu apakah sama atau tidak? Apakah di setiap fakultas itu ada wadah yang sama kayak FISIP-nya atau enggak? Kalau FISIP sebenarnya ya oke-oke aja, karena kami kalau mau daftar sidang itu emang ada suratnya dari ASA, tinggal ngisi, kirim gitu. Ataupun kalau mau magang tuh ada dari ASA suratnya, tinggal dikirim gitu. Nah, sekarang ini apakah USU itu udah siap atau belum untuk menerima kenyataan yang dikeluarkannya melalui kebijakan kayak gitu. Jadi sebenarnya ini kembali lagi sih ke setiap program studi, ke setiap fakultas itu apakah emang udah siap atau belum. Nah, tadi juga Bang ada diskusi juga sama teman-teman dari beberapa fakultas kan, ada dari kawan-kawan FIB juga, ada dari kawan-kawan MIPA, kawan-kawan FEB, ada kawan-kawan FKM juga. Nah, mereka juga nggak memiliki aplikasi yang sama kayak yang ada di FISIP. Mereka bahkan masih menggunakan proses konvensional dalam mengambil surat administrasi, harus ngajuin lagi, minta tanda tangan, kayak gitu. Kalau dari FISIP, alhamdulillah kami udah ada inovasi baru yang dilakuin sama dekan kami yang lalu, yaitu Bapak Murianto. Nah, beliau membuat suatu aplikasi. Jadi, kalau ditanya bagaimana sih tanggapan Abang, itu kembali lagi kepada universitasnya. Apakah di universitas itu udah siap atau belum untuk melaksanakan kebijakan yang akan dibuatnya. Jadi kebijakan itu dibuat kan bukan hanya sebagai pembatasan semata untuk mengantisipasi mahasiswa agar tidak terdampak COVID atau mengantisipasi pegawai agar tidak terdampak COVID, tapi juga bagaimana sistematis pelaksanaan yang ada di administrasi kampus itu dapat berjalan dengan baik. Jadi seharusnya emang ada diciptakan sistem-sistem yang emang mempermudah mahasiswa dalam mengurus administrasi yang ada di kampus gitu. Sekarang kan juga kadang ada
pegawai yang WFH sebagian ataupun dosen yang WFH sebagian. Jadi kita kalau mau tanda tangan juga sulit, kita kalau nunggu surat juga sulit, bahkan butuh waktu yang lama. Yang seharusnya bisa wisuda semester periode ini jadi harus tertunda semester periode selanjutnya kayak gitu. Jadi banyak ketundaan-ketundaan yang dialami mahasiswa dari ketidaksiapan universitas dalam menyatakan kebijakannya gitu. Itu sih kalau dari Abang tentang pandangannya dari kebijakan yang dihasilkan oleh pihak birokrat kampus terhadap USU sendiri. Ya, kayak gitu moderator. Kembalikan ke moderator. Terima kasih Bang. Jadi gini nih, Abang kan Gubernur Pema Fisik nih. Nah, seingat saya waktu itu kan dilantiknya pas belum WFH ya, sebelum corona gitu. Pasti udah ada nih kan proyek-proyek yang sebenarnya udah dirancang untuk kegiatan secara langsung. Nah, ini bagaimana nih selama setahun lebih lah ya program itu, apakah COVID ini sangat mengganggu dan bagaimana cara untuk Abang dan teman-teman untuk tetap mencapai tujuan tersebut gitu. Ya, jadi sebenarnya kami tuh tepat sahnya dipilih kemarin itu dari KPU sebelum corona. Jadi sebelum corona kami kepilih dalam menyusun kabinet itu udah corona, gitu. Udah corona duluan. Makanya dalam pelaksanaan di awal kami banyak ngerancang program kerja. Banyak program kerja yang udah dirancang yang layak untuk dilaksanakan di offline, tapi keadaannya juga nggak mendukung kan, banyak nggak nge-support gitu. Jadi ya harus diubahlah program-programnya yang emang layak untuk dilaksanakan di saat online. Sebenarnya kami dilantik pada tanggal, kalau sesuai menurut SK ya, berdasarkan MPMF itu pada SK kami bakal habis di akhir bulan 7. Jadi sekarang ini emang ada beberapa bulan lagi gitu untuk memaksimalkan kegiatan yang ada di FISIP. Nah, kalau dari segi program kerja sih emang banyak menyesuaikan karena kita nggak ada referensi di awal kayak mana program kerja yang layak untuk dilaksanakan saat COVID. Karena COVID ini baru terjadi saat ini kan, kita nggak ada referensi untuk melaksanakan suatu program. Ya, maka ya kita banyak ngubah-ngubah, banyak nyoba-nyoba juga mana yang memang betul-betul relate untuk dilaksanakan, sehingga ya banyak juga dari teman-teman yang semangatnya juga nggak frekuensi, mungkin karena beliau ada kegiatan ataupun ada kesibukan lain di kampungnya, karena kan memang banyak dapur-dapur keluarga kita dari teman-teman ini yang terkendala ataupun yang terguncang di saat COVID, maka mungkin mereka lebih fokus untuk mengisi dapur-dapur mereka daripada hanya untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang pada hakikatnya bisa dialih amanahkan kepada teman-temannya yang lain. Kayak gitu sih. Kalau menurut survei juga kemarin, ada survei dari lembaga UI. Nah, mereka tuh mensurvei bagaimana presentasi kegiatan mahasiswa di masa COVID ini. Emang menurun drastis, jauh drastis, menurun drastis karena emang belajar tatap muka itu sangat berpengaruh, terutama bukan hanya dari segi akademik tapi dari segi moral. Kita kalau belajar tatap muka kita mengerti bagaimana menghormati guru, kita mengerti bagaimana menghormati dosen, kita mengerti bagaimana menggauli teman, kita mengerti bagaimana kita harus bermuamalah ataupun berkomunikasi kepada seniornya. Karena ilmu aja nggak cukup, kita juga harus memiliki moral. Kalau kita hanya menjadi orang yang haus akan ilmu tapi nggak dibarengi dengan moral, banyak tuh pegawai-pegawai koruptor, mereka pintar-pintar semua, tapi karena nggak dibarengi dengan moral, mereka malah menghanguskan ilmu-ilmunya dengan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal, bahkan mencederai hati nurani begitu. Makanya sebenarnya banyak yang tercederai dari kegiatan online ini. Tapi ya mungkin ini kebijakan yang paling tepat menurut pemerintah yang harus dilaksanakan. Ya kita juga bisa apa kan? Kita mempunyai power apa untuk mengubah kebijakan pemerintah? Kita juga udah berusaha dalam setiap tragedi, kita udah berusaha dalam setiap momen untuk memperbaiki keadaan negara kita, keadaan kampus kita, ya, menurut analisa kita, menurut pandangan kita, tapi tetap saja
setiap kita melakukan tragedi ada cooling down, lalu kebijakan disahkan. Kita melakukan ya katakanlah demo, cooling down, kebijakan disahkan. Kita bisa apa? Kayak gitu sih kalau menurut Abang. Jadi emang banyak cedera-cedera yang dihasilkan dari kegiatan online ini. Tapi ya itulah kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, dan menurut pemerintah itu kebijakan yang baik dan tepat menurutnya, ya kita bisa apa? Kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Kembali moderator. Kembali ke moderator. Mana Ibu moderator? Iya, terima kasih Bang. Maaf tadi keluar sebentar. Gimana? Terima kasih atas sharingnya. Nanti kita akan tarik kesimpulan di belakang. Nah, lanjut saja kita ke kakak kita yang selanjutnya, yaitu Kak Rizky Devina. Hai Kak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo Aini, ini suara kedengaran jelas? Ya. Ini ya Kak, saya belum bisa untuk aktif kamera karena masih mati lampu sini. Jadi teman, mungkin udah familiar juga ya dengan Kak Rizky. Kak Rizky ini adalah satu dari pertanian tahun lalu. Dia juga merupakan Mapres 2 USU tahun lalu. Kemudian dia Presiden ISEC sampai di USU. Nah, langsung Mila tanya ya Kak, boleh ya? Kak Dev, ini Mapres nih, lomba. Nah, jadi apa sih Kak menurut Kakak tantangan selama online ini, terus apa pandangan Kakak tentang kebijakan baru kembali menerapkan lockdown gitu, tapi kita masih ngurus surat menyuratnya nih secara langsung gitu. Nah, gimana kan Kak? Persilakan. Berarti ini aku bukan tipikal anak yang sering ikut-ikut lomba gitu sih guys. Kalau boleh aku lebih cenderung ikutan organisasi gitu. Aku anaknya lebih sering atau lebih tertarik untuk ikut organisasi. Dan mungkin by the way kalau misalnya nanti suara aku nggak kedengaran jelas, boleh boleh buat dalam chat aja ya guys. Oke, jadi mungkin sedikit cerita aja. Kalau misalnya aku tuh orangnya lebih ikutan organisasi, dan kemarin pun itu aku ikut lomba mahasiswa berprestasi karena ada kakak kelas aku kan anak rantau nih dari Jambi, dan dia mahasiswa berprestasi tahun 2019 di FKM. Jadi ya dia ajakin aku untuk coba ikutan mahasiswa berprestasi karena ya cukup aktif di organisasi gitu. Dan kalau menurut pandangan aku terkait dengan kebijakan universitas yang dia membatasi kegiatan dari baik itu pegawainya ataupun mahasiswanya, itu menurutku sah-sah aja sih, karena bisa kita lihat juga kan, kalau misalnya kemarin aku ada baca berita tingkat corona atau tingkat pasien corona yang masuk ke rumah sakit itu setiap harinya nambah 90 orang. Dan itu bukan jumlah yang sedikit loh, kalau setiap hari itu ada 90 orang. Dan jika ngeliat lagi, mungkin karena dasar dari juga lah kenapa gubernur kita Edi Rahmayadi itu masih menyuruh untuk meninjau ulang kalau misalnya ada kebijakan untuk kita membatasi dari kegiatan kita di kampus gitu kan. Tapi mungkin kegiatan pembatasan kampus ini nggak boleh berlangsung untuk seterus-terusnya gitu sih. Kalau misalnya bisa dinilai juga, USU ini jika dibandingin sama kampus yang lain masih cukup lambat dalam penanganan dalam beradaptasi untuk
kegiatan belajar mengajarnya kalau misalnya dibandingin sama universitas lain gitu. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena mungkin salah satu alasannya mungkin karena kita lagi pergantian rektor gitu kan. Mungkin ya itulah jadi untuk regulasi dan segala macamnya masih agak lambat kayak gitu untuk pengambilan keputusannya bagaimana baiknya dan segala macamnya gitu. Mungkin itulah salah satu penyebabnya kenapa USU agak lambat dalam penanganan COVID-19. Terus juga kalau misalnya dibandingin sama kampus-kampus yang lain, itu kan ada tuh beberapa kampus yang udah jadi percobaan gitu kan, misalnya kayak UNS gitu. Dan turns out UNS kemarin cukup bagus aja gitu kan ketika mereka coba untuk mulai kuliah tatap muka karena benar-benar ketat gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita pengen belajar dan pengen benar-benar belajar gitu lagi sebagai mahasiswa, itu sebenarnya balik ke diri kita sendiri lagi sih. Ibaratnya kalau misalnya kita berkaca ke SBMPTN itu bukan berarti apa ya, USU itu masih belum bisa gitu kan, masih belum bisa untuk belajar. Karena bisa kita lihat klaster COVID karena mahasiswa yang ikut SBMPTN itu justru kemarin minim banget karena memang mahasiswanya, terus orang-orang yang terlibat dalam kegiatan SBMPTN itu benar-benar ketat dalam menerapkan protokol kesehatan gitu kan. Jadi sebenarnya kita punya peluang untuk kita bisa belajar secara offline sebenarnya gitu. Hanya saja mungkin ini kan satu hal yang besar gitu, satu keputusan yang besar gitu, dan kalau misalnya memang kita mau langsung belajar itu mungkin agak kurang memungkinkan karena kalau misalnya kita pengen belajar offline, dan menurut hemat aku itu harus bertahap gimana, karena ibaratnya kalau misalnya kita langsung nanti takutnya kan masih belum bisa benar-benar disiplin kan. Nggak ada salahnya kita mencoba atau melakukan trial and error. Ibaratnya kayak mungkin mahasiswanya di bulan Agustus, di bulan Juli depannya, mungkin di bulan Juli ke depannya kita perlahan-lahan mahasiswa yang ikut praktikum dibuka lab-lab untuk mahasiswa praktikum, khususnya mahasiswa baru nih, karena mahasiswa baru itu belum pernah sama sekali apa ya, karena mahasiswa baru ini sih yang menurutku urgent banget. Contohnya aku pernah bicara juga sama teman-temanku yang anak teknik, dia dari teknik kimia, dia bilang kalau misalnya mahasiswa barunya itu praktikumnya masih online gitu kan, which is itu sangat-sangat bakalan sangat mengganggu karena kalau misalnya mereka udah masuk semester 2 atau semester atas dan mereka belum tahu cara mencampurkan cairan-cairan untuk mereka praktikum, itu pasti bakalan susah banget kayak gitu dan pasti bakalan berpengaruh banget. Jadi kalaupun misalnya kita pengen melakukan kuliah tatap muka, itu menurutku ada baiknya kita lakukan bertahap. Tapi kalau misalnya mungkin melihat dari kebijakan yang dilakukan dari universitas sekarang, mungkin kita nggak tahu kan, kita nggak pernah tahu kalau misalnya rektor kita atau jajarannya itu sedang merencanakan sesuatu supaya kita kuliah tatap muka gitu. Dan menurutku sebagai seorang mahasiswa di sini adalah coba untuk pantau aja terus juga berpikir kritis dan melihat juga keadaan sekitar kita. Kalau misalnya kita pengen kuliah, kita juga harus bijaksana kayak gitu. Harus dilihat juga dari sekitar kita, kalau misalnya lingkungan kita itu masih belum mendukung, ya udah kita tetap tahan diri kita kayak gitu. Dan mungkin gak ada salahnya kita untuk mungkin audiensi melalui PEMA-nya sebagai salah satu wakil dari suara mahasiswa untuk berbicara sama apa, mungkin untuk yang paling urgent sekarang adalah mahasiswa-mahasiswa baru yang akan praktikum gitu. Dan untuk berprestasi sendiri menurutku sekarang ada banyak kok juga orang-orang yang ada banyak kok juga lomba-lomba yang online kayak gitu. Dan untuk kegiatan administrasinya sendiri mungkin perlu dikaji ulang lagi sih untuk Universitas Sumatera Utara gitu. Karena tadi kan masih ada beberapa fakultas yang belum merata gitu kan, yang belum merata sistem atau integrasi sistem administrasinya kayak yang ada di Fakultas Fisip. Mungkin ada baiknya rektor sekarang itu mengkaji ulang kayak gitu supaya, atau membentuk sebuah sistem yang terintegrasi supaya setiap fakultas itu bisa merasakan hal yang sama kayak gitu kan. Setiap mahasiswa jadinya nggak harus bolak-balik gitu kan, harus bolak-balik antar antar fakultas kayak gitu kan, ke rumahnya yang mungkin jauh kayak gitu. Jadi mungkin perlu dikaji ulang lagi bagaimana sistem-sistem yang ada di setiap fakultasnya gitu. Akan lebih baik jika rektor atau pihak universitas membuat sebuah SOP
yang harus diterapkan sama setiap fakultas. Jadi semua mahasiswa itu bisa merasakan dampak yang sama terkait sistem administrasi kalau misalnya mereka pengen ikut lomba atau mungkin daftar wisuda dan segala macamnya. Banyak yang harus dijelasin untuk kalau misalnya kita pengen tatap muka dan kegiatannya kita pun sekarang juga masih daring atau mungkin campuran. Gitu sih mungkin dari aku ini. Aku kembaliin lagi ke moderator. Terima kasih Kak Rizky atas apanya. Ini ada pertanyaan nih. Jadi Kak, menurut Kakak efektif gak tentang lockdown pegawai yang setengah gitu? Seharusnya masih tetap ke kampus ya, istilahnya sama aja gitu, tetap aja ke kampus. Otomatis kalau risiko terpaparnya itu tetap ada gitu. Menurut Kakak itu bagaimana? Oke, kalau misalnya untuk ditanya efektif atau enggaknya, sejauh yang aku tahu, kalau misalnya untuk untuk dari kepegawaian sendiri, terus kita harus apa? Kalau misalnya kita bandingin kalau misalnya dibandingin kalau kita yang langsung kalau misalnya benar-benar gak ada kegiatan sama sekali gitu ke kampus. Sebenarnya itu ada pro dan kontra ya masing-masing sih. Kalau misalnya memang semuanya benar-benar bikin online gitu kan. Masalahnya masalahnya dari rektor kita sendiri itu belum ada standar operasional prosedur yang benar-benar kayak masih belum ada gitu menurutku ya, standar operasional prosedur yang harus diterapin setiap fakultas kalau misalnya ada administrasi, kalau misalnya ada apa yang dan segala macam ya, kalau misalnya dia online gitu kan. Masih belum benar-benar ada kalau misalnya yang aku tahu, atau mungkin nanti kalau misalnya ada nih SOP-nya kalau misalnya COVID kayak gini. Tapi sejauh yang aku tahu belum ada SOP yang tepat kalau misalnya kita pengen mengurus administrasi. Dan karena belum ada SOP ini, jadinya kurang ibaratnya kayak kurang aja gitu. Kalau misalnya dibanding, misalnya bisa aja sih yang di fakultas FISIP itu dia jadi lebih baik kayak gitu. Itu kan kalau misalnya pengen mengurus surat dibandingkan fakultas pertanian kayak fakultas aku gitu. Kalau misalnya ada berkas dan harus ke kampus dan segala macamnya. Kalau misalnya ditanya efektif atau enggaknya itu bisa kita bilang karena pegawai-pegawai ini juga harus mereka kita nggak tahu kalau misalnya orang-orang yang ada di universitas ini udah kemana aja gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bandingin sama kalau misalnya kita bandingin ketimbang kita belajar langsung kuliah gitu kan, terus juga kalau misalnya kayak kita benar-benar langsung kuliah tatap muka gitu, walaupun sistemnya 50%, menurutku bakalan lebih efektif kalau misalnya kita masih kayak belajar online aja sih. Karena yang tadi itu, karena belum ada SOP yang jelas kayak gitu, dan benar-benar pengen yang jelas untuk diterapin sama siswa ataupun pihak fakultasnya. Jadi menurut masih akan lebih baik positif dan minus dari itu semua lah. Jadi gitu kira-kira ini kalau menurut aku. Makasih Kak Rizky. Satu lagi. Nah kakak ini kan presiden AISEC gitu kan, satu organisasi. Nah mau tahu dong, ada nggak kendala-kendala selama online ini, mungkin perekrutan atau kegiatan dan lain sebagainya? Kalau misalnya untuk kendala, kebetulan aku sekarang udah nggak presiden lagi. Jadi aku kemarin presidennya itu tahun 2020 dan berakhir masa jabatan itu di akhir Januari tahun ini gitu kan. Dan itu yang literally itu tahun 2020 itu adalah tahun dimana coronavirus kayak menghantam Indonesia dan seluruh dunia gitu. Jadi kalau untuk pengaruh atau enggak ya pasti berpengaruh banget gitu kan, karena sebelumnya belum ada gitu organisasi yang benar-benar online semuanya kayak gitu kan, dan tahun 2020 itulah baru pertama kalinya kita semuanya online gitu kan. Jadi kalau misalnya waktu awal-awal memimpin itu pada tahun 2020 itu benar-benar terhenti semua kegiatan
semua rencana yang udah di-planningkan di awal itu jadi buyar, dan sempat itu 1 atau 2 bulan itu kayak kami bingung gitu. Harusnya kami di bulan ini udah harus kayak gini, di bulan ini harus kita ke sini-sini, terus bulan kedepannya kita harus memberangkatkan orang ke luar negeri, itu jadi gagal karena adanya COVID ini. Tapi thank God aku punya anggota-anggota yang mau diajak kerja bareng dan berpikir gitu kan, nggak mau tetap di keadaan kayak gitu aja gitu kan, karena kalau misalnya kita kayak gitu ya terus, COVID ini kan kita nggak pernah tahu kan kapan berakhirnya, bahkan sampai tahun ini pun masih ada gitu COVID-nya. Kalau misalnya kita tetap kayak gitu ya kapan mau berkembangnya, sedangkan anggota-anggota kami ini udah kami kasih harapan ke mereka kalau misalnya mereka ikut organisasi ini, mereka pasti berkembang. Teman-teman yang lain akhirnya mulai pelan-pelan beradaptasi, ibaratnya kayak pengembangan diri anggotanya itu dengan kalau misalnya awalnya harus ngumpul bareng gitu di kafe, terus juga share sama anggotanya itu, jadi dilakukanlah seperti ini kayak gitu kan, dengan Zoom. Dan kebetulan sebelumnya kami juga udah pernah ngelakuin Zoom kayak gini kalau misalnya susah ketemu gitu kan secara fisik. Mulai ke Zoom, terus juga rekrutmen anggota, gimana cara rekrutmen kita terus membangun jiwa kepemimpinan anggotanya. Kami sadar kalau misalnya untuk membangun jiwa kepemimpinan itu akan susah kalau misalnya via internet kayak gini kan. Dan biasanya kami setiap tahun itu pergi ke Samosir untuk ngadain kegiatan volunteer gitu kan, untuk membangun jiwa kepemimpinan anggota ya, terus juga ngajak orang-orang untuk ngembangin jiwa kepemimpinan mereka gitu kan. Akhirnya dirombaklah sedikit, jadi kami ngelakuin event gitu, yang panitia itu anggota kami, dan jumlah anggotanya itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi paling divisi acara cuma 1 orang gitu kan, divisi partnership paling cuma 1 orang, jadi nggak terlalu banyak gitu. Tapi disitulah justru jiwa kepemimpinan mereka dibentuk. Dan itulah turns out kemarin yang daftar ada sekitar 600 orang, dan itulah, walaupun itu sih menandai kalau misalnya walaupun COVID ini ada, kalau misalnya memang kita pengen maju, berkembang gitu kan, pengen bisa kayak gitu, dengan cara ya kita adaptasi, kita lebih fokus ke solusinya ketimbang masalah-masalah yang ada. Karena ya inilah, COVID ini kan hal yang nggak bisa kita kendaliin kan, ibaratnya kayak kita nggak bisa bilang COVID langsung hilang besok kayak gitu, tapi yang bisa kita kendaliin adalah diri kita. Jadi ya itu mulai dari diri kita sendiri, selama kita pengen mau maju pasti ada jalan aja gitu sih Aini. Halo Aini. Sepertinya ini suaraku kedengaran jelas atau sinyal guys? Jelas Kak? Oke, sepertinya. Tes. Oke. Halo Aini. Mungkin kita tunggu sebentar ya guys. Ya, jadi terima kasih kepada Kak Devina atas sharing-sharingnya. Jadi benar ya teman-teman, sebenarnya kalau terkait regulasi ini sesuatu yang sedikit rumit, yang akan
bawakan nanti ya sama-sama bersama Germa dan teman-teman lainnya untuk menyerap aspirasi kita semua. Terkait prestasi mungkin bisa diikuti melalui online, kemudian sebenarnya memang tetap ada banyak sekali kendala-kendala, tapi itulah yang harus kita adaptasi bersama-sama. Makasih Kak Devina atas sharing-sharingnya sekali lagi. Baik teman-teman, kita lanjut ke abangda kita, ada Bang Diva Adisti Utama Sihombing dari Sastra Inggris 2017 dan merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam FIB. Kepada Bangda, apakah suara saya sudah terdengar? Iya, kedengaran. Ini. Bang, jadi sama seperti kakak-kakak dan abang kami tadi, yang mau kami tanyakan adalah bagaimana nih tanggapan abang sebagai ketua HMI, sebagai ketua salah satu organisasi dalam menghadapi sistem di USU yang offline, kemudian offline untuk urusan ini, kemudian online juga, kemudian lockdown lagi dan lain sebagainya yang masih regulasinya masih belum jelas. Kepada Abangda, dipersilakan tanggap. Baik, sebelumnya apakah suara saya kedengaran nih? Dengar jelas. Keren Bang. Jelas, Bang. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Allah SWT. Wassalamualaikum. Salam kenal dan salam hangat saya kepada Gubernur Pemda USU, kemudian ada Ketua Umum Kami Merah Putih USU, Saudara Muhammad Putra, kemudian mantan Presiden AIESEC ya, Rizky Sihombing, mahasiswa pertanian. Kebetulan kita satu marga nih. Terus dan kepada teman-teman semua yang berhadir di dalam forum diskusi ini. Tadi saya ada lihat banyak ya dari fakultas macam-macam ya, ada pertanian, ada FIB juga, ada dari FISIP juga. Dan tadi saya lihat yang profil di sini bendera IMM ya, beragam ya mahasiswa ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Diva Sihombing. Saya mahasiswa USU, fakultas saya jurusan D3 Bahasa Inggris ya, bukan Sastra Inggris. D3 Bahasa Inggris Tambuk 2017. Dan sekarang alhamdulillah saya diamanahkan menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FIB USU. Baik, terkait kebijakan rektorat mengenai pembatasan kegiatan ya. Lagi-lagi rektorat mengeluarkan kebijakan ini yang sama kita ketahui bahwasanya dulu pada saat pertama kalinya COVID-19 marak di Indonesia, kegiatan di kampus benar-benar di lockdown ya semuanya, mulai dari sivitas akademika, dosen, pegawai, mahasiswa, dan kampus sendiri juga benar-benar nggak boleh masuk gitu, siapapun. Nah sekarang mungkin alhamdulillah kita juga diberi sedikit keringanan dalam artian yang dulunya sama sekali kita hanya bisa berurusan dengan kampus itu melalui online, dan sesudah setahun COVID datang di Indonesia agak meredam dan agak bisa dipermudah. Dan lagi-lagi ada kebijakan rektorat tentang pembatasan kegiatan. Kalau kita telaah dan meneliti tentang kebijakan ini, bahwasanya di surat edaran rektor itu disebutkan kegiatan ini dibatasi untuk para tenaga pengajar, pegawai, dosen, dan sebagainya sebanyak 50%. Artinya para tenaga pengajar di USU itu dibatasi 50% WFH dan 50% work from office atau WFO. Jadi kalau menurut saya pribadi sebenarnya saya mau bahas kelebihannya dulu atau manfaat kebijakan ini sebelum ke kekurangannya ya kan.
Jadi sebenarnya manfaatnya ini mungkin rektor yang baru terpilih, mungkin bisa kita bilang baru terpilih ya, mereka sudah, saya juga sering lihat di Instagram official.usu, mungkin kita semua juga udah follow ya. Jadi saya lihat belakangan ini pihak rektor sering mengadakan diskusi atau audiensi bersama pemerintahan kota atau wali kota Bobi ya. Saya pikir kebijakan pengetatan ini dampak positifnya adalah mungkin ya. Stigma pertama saya itu untuk memberikan gerbang kepada USU, pada kampus kita, agar di semester depan atau bertepatan di bulan Juli nanti, USU dapat menjalankan kegiatan kuliahan secara hybrid atau secara tatap muka dan secara dalam jaringan atau daring. Artinya hybrid, mahasiswa yang belajar langsung di kampus, nah ada yang belajar melalui online seperti biasanya. Mungkin seperti itu. Kemudian menurut saya juga manfaatnya, saya memang sering dapat kabar bahwasanya baru-baru ini juga ada tenaga pendidik di rektorat yang positif. Jadi dalam rangka menjaga atau memutuskan penyebaran COVID ini, maka dikeluarkanlah kebijakan tersebut. Yang ketiga, walaupun dari tadi kita mengeluh kesahkan bahwasanya kebijakan ini membuat tenaga pendidik, dosen, ataupun pegawai yang berada di kampus itu hanya sebanyak 50%, dan kita yang sebagai mahasiswa, kita tetap harus ke kampus nih, untuk mengurus segala kebutuhan administrasi, kebutuhan sidang, sempro, dan lain sebagainya. Jadi stigma yang pertama kita dapat itu, apa gunanya kan kebijakan ini dibuat, mahasiswa juga harus ke kampus, toh dengan datangnya mahasiswa tapi pegawai pendidik itu dibatasi, sama aja kan gitu. Tingkatan penularan COVID nggak bakal teredam gitu. Tapi balik lagi, bahwasanya mungkin manfaat dari kebijakan ini adalah seiring berjalannya pengelolaan sistem birokrasi kampus yang selama ini sudah dilonggarkan, mungkin banyak aspek-aspek yang sudah longgar begitu. Banyak tenaga pendidik, dosen, atau pegawai yang sudah menghiraukan peraturan-peraturan di bawah rektorat. Jadi kebijakan ini bisa juga untuk memberi peringatan secara halus bahwasanya usul tetap membuat atau memperketat penjagaan protokol kesehatan demi kebaikan USU sendiri gitu. Jadi itu kalau kita bahas soal manfaat ya, manfaat. Kalau kekurangannya, saya juga sependapat dengan Gubernur Pema Visip, juga kepada Rizky Devina Siombing, bahwasanya USU sekarang ini memang belum siap untuk menjalankan kuliah offline yang seperti kita ketahui sudah dikeluarkan kebijakannya melalui Kemendikbud, bahwasanya kebijakan itu sudah memperbolehkan kuliah offline sejak Januari 2021 atau sejak tahun ajaran baru. Tapi yang kita lihat kebijakan ini malah malah membuat mahasiswa USU ini makin nggak semangat untuk mengurus segala kebutuhannya di kampus. Contoh,
dengan dikeluarkannya kebijakan ini, banyak mahasiswa yang berstigma bakal banyak urusan-urusan administrasi di kampus, terutama di fakultas mereka masing-masing, itu bakal diperberat. Kalau sebelumnya itu, saya kan kebetulan mahasiswa Stambu tua ya, Stambu akhir. Teman-teman saya tuh pada saat ingin mengurus wisuda, mereka itu sering diperlambat atau dihambat prosesnya itu di tanda tangan dekan FIB gitu kan. Dengan alasan dekan atau para wakil dekannya itu tidak berhadir di kantor dekanat, dan semua prosesnya itu hanya bisa dilakukan secara online ataupun menunggu jika para dekan dan wakil dekan itu berhadir pada saat jadwal mereka datang ke kampus. Nah, jadi dengan didatangkannya kebijakan ini, itu malah membuat mahasiswa semakin nggak optimis gitu. Aduh, ini pasti bakal dipersulit lagi. Ini pasti mau minta tanda tangan dekanan atau tanda tangan, paling nggak tanda tangan kepala jurusan sendiri pasti susah gitu kan. Karena mereka melihat di surat edarannya, aduh ini cuma 50% gitu. Itu salah satu kekurangan yang menurut saya. Jadi menurut saya sah-sah aja rektorat membuat kebijakan pembatasan kegiatan, namun karena kebijakan ini sudah dikeluarkan, saya berekspektasi bahwasanya setelah kebijakan ini keluar, setelah pembatasan kegiatan di kampus ini selesai, saya berharap atau berekspektasi bahwasanya ada hasil dari kebijakan ini. Balik lagi ke awal, mudah-mudahan hasilnya adalah kita bisa kuliah, paling tidak kuliah secara hybrid atau setengah dari rumah, setengah di kampus. Saya juga sempat diskusi dengan Presiden Mahasiswa versi Rizky. Ya kita tahu ya bahwasanya di USU masih ada konflik permintaan mahasiswanya, jadi kita nggak usah bahas itunya ya. Jadi kata beliau, pada saat mereka audiensi dengan rektorat, USU bakal melakukan kegiatan perkuliahan secara hybrid di semester depan. Tapi bagi mahasiswa yang ingin berkuliah di kampus langsung, mereka harus menyediakan paling tidak selama sehari itu surat swab COVID. Nah, yang kita tahu surat swab COVID ini paling enggak itu dana yang untuk dikeluarkan itu 100 sampai 150 ribu. Dan kalau kita telaah dengan syaratnya tadi, syaratnya bahwasanya setiap hari mahasiswa yang ingin berkuliah di kampus atau tetap muka, mereka setiap hari melaporkan surat hasil swab mereka. Nah, jadi saya bilang, kalau memang seperti itu, USU belum siap gitu. Kenapa enggak pihak rektorat atau pihak kampus itu menyediakan hasil atau menyediakan tempat untuk para mahasiswa yang ingin belajar di kampus, menyediakan fasilitas swab testnya seperti itu. Jadi nggak ada harapan yang terputus untuk mahasiswa berkuliah di kampus, karena ya kali kita mengeluarkan uang 100.000 ke kampus untuk swab test setiap hari untuk kuliah secara langsung kan gitu. Nah, jadi balik lagi bahwasanya saya nilai USU di bawah kepemimpinan rektorat Pak Muryanto memang harus lebih mempersiapkan diri lebih matang lagi agar pemerintahan kota dan pemerintahan provinsi itu dapat memberikan izin penuh kepada Universitas Sumatera Utara untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan secara paling tidak hybrid begitu.
Dan lagi-lagi harapan saya dengan adanya kebijakan pembatasan kegiatan ini bakal menghasilkan sesuatu yang sama-sama kita harapkan, yaitu perkuliahan secara offline di semester depan. Seperti itu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bang Diva. Nah, kalau mau tanya nih, misal penerapan belajar offline di kampus kita itu bertahap. Nah, kalau misalnya tadi Kak Devina bilang untuk anak lab, mereka untuk anak baru yang baru untuk nge-lab dan lain sebagainya, apakah kira-kira ini dibutuhkan juga nih untuk anak FIB gitu contohnya? Kira-kira Gimana, Ain? Bisa diulangi? Halo? menurut pandangan Abang gitu? Iya, maaf, suaranya putus-putus, Aini. Saya kurang dengar jelas. Halo? Suara saya terdengar dengan jelas, Bang Div? Iya, kali ini jelas. Atau masih putus-putus? Udah jelas, sudah. Tes, 1, 2. Iya. Jelas, Mila, jelas. Tes, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar dengan jelas atau masih putus-putus? Jelas, jelas. Tes, 1, 2. Dengar nih. Iya. Jelas, Min, jelas, Min. Halo. Bang Diva, bisa dengar suara saya? Bisa.
Bang Diva. Iya, bisa ya. Oke, misalnya gini nih, pemberlakuan belajar offline itu dilakukan secara bertahap. Banyak sih memang yang meminta agar anak-anak saintek itu langsung saja lab-nya di kampus gitu. Nah, bagaimana itu? Apakah itu juga diperlukan untuk anak-anak contohnya FIB yang tidak ada lab atau bagaimana? Bagaimana pendapat? Baik, menurut saya pribadi, untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, mungkin saya juga sering dapat cerita dari teman-teman sefakultas, juga sejurusan, juga ada jurusan lain ya. Kebanyakan dari mereka memang mengharapkan kuliah semester depan ini dilakukan secara tatap muka dan keseluruhan, bukan hybrid. Artinya semua mahasiswa bisa hadir di kampus untuk kuliah seperti biasanya, tetapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat begitu. Juga karena lingkungan saya sekarang sudah kebanyakan mahasiswa yang berorganisasi, jadi kebanyakan dari mereka itu merindukan giroh berorganisasi di kampus, termasuk saya sendiri merasa karena adanya pembatasan perkuliahan ini secara online, saya merasa banyak kekurangan yang kita alami sama-sama selaku mahasiswa yang berorganisasi, karena sebenarnya pada dasarnya lumbung dari atau jalannya organisasi itu dan lumbung dari perkaderan itu adalah di kampus sendiri. Kemudian terkait perkuliahan, saya sepakat apabila semester depan, khususnya di bulan Juli nanti, USU melakukan perkuliahan secara hybrid, paling tidak seperti itu, karena mungkin itu yang tahap pertama USU bisa lakukan, sehingga mungkin di tahun ajaran berikutnya di tahun 2021-2022, USU bisa menerapkan perkuliahan secara langsung atau tatap muka. Di FIB sendiri memang ada lab komputer, tapi lab bahasa yang di dalam itu terdapat berbagai macam kebutuhan hybrid lah bisa kita katakan. Tapi kemungkinan jika diadakan kuliah secara hybrid, mahasiswa USU mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya nggak bakal bisa untuk menampung seluruh mahasiswanya dari 14 jurusannya itu untuk berkuliah secara hybrid, karena labnya itu cuma kecil ya, nggak banyak gitu. Jadi dalam artian memang apabila kebijakan kampus nanti benar-benar menerapkan perkuliahan secara hybrid, setidaknya rektorat menyediakan fasilitas yang lebih kompeten di Fakultas Ilmu Budaya khususnya, agar semua mahasiswa yang kemungkinan 50% berada di kampus itu bisa secara efisien melaksanakan kuliahnya. Karena kalau kita berharap dari kemandirian mahasiswa sendiri, dalam artian mahasiswa harus membawa perlengkapan seperti laptop dan sebagainya, kita nggak tahu kan semua mahasiswa itu punya laptop, kita nggak tahu juga kondisi ekonomi mereka itu seperti apa. Jadi paling nggak jika nanti diterapkan, harapan saya nantinya rektorat bakal memfasilitasi, salah satunya juga mungkin dengan adanya fasilitas Wi-Fi yang luas ya, Wi-Fi yang luas dan mudah diakses, karena kalau di FIB sendiri itu Wi-Fi yang paling sering dipakai itu di pendopo, dan itu
nggak luas apanya cakupannya. Kecuali mereka-mereka yang tahu password WiFi jurusan kan seperti itu. Mungkin itu sih hanya. Jadi memang perlu adanya fasilitas yang diberikan pihak rektorat ke semua fakultas, nggak cuma fakultas Fasilkom mungkin, FISIP atau MIPA gitu. Jadi fakultas-fakultas yang memang belum kompeten fasilitasnya itu agar lebih dikompetenkan seperti itu, agar perkuliahan nanti pun nggak sia-sia, nggak sekedar nggak sekedar simulasi atau nggak sekedar formalitas bahwasanya untuk mengaminkan kebijakan dari Kemendikbud seperti itu. Terima kasih kepada Bang Diva atas jawabannya. Lanjut saja kita diskusi lagi dengan teman-teman Putra. Putra ini merupakan mahasiswa S1 Ilmu Sejarah Stambuk 2019. Beliau juga adalah awardee Rumah Kepemimpinan dan saat ini menjabat sebagai Ketua Kami Merah Putih Universitas Sumatera Utara. Putra, apakah suara saya sudah terdengar? Amin, jelas. Halo? Mil, jelas. Terdengar jelas. Oke. Sama seperti Gila. Moderator. Put, apakah suara saya tadi sudah terdengar? Nah, ini terdengar. Oke. Jadi saya ulangi, Putra ini merupakan mahasiswa Ilmu Sejarah sekarang semester 4. Dia juga awardee Rumah Kepemimpinan dan menjabat sebagai Ketua Kami Merah Putih Universitas Sumatera Utara 2021. Pertanyaannya sama dengan kakak kita tadi dan abang kita tadi. Bagaimana pendapat Anda tentang regulasi USU yang masih belum pasti dan membingungkan bagi mahasiswa? Dipersilakan. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas-jelas. Oke, terima kasih kepada Sarmila, moderator yang sudah hari ini ya membawa diskusi kita sangat menarik. Ya, terima kasih kepada moderator yang luar biasa. Jadi juga saya hormati ya kepada Gub Pema FISIP Bang Ibnu ya,
Kemudian kebetulan Bang Ibnu tadi udah izin karena apinya mati ya, lowbat ya. Mungkin nanti bisa join lagi di akhir. Cuman Abang ini join izin karena apinya mati. Kemudian kepada Bang Diva Siombing ya, sebagai selaku Ketua Umum HMI FIB USU, dan Kak Rizky Devina ya, dari Presiden AISEC, kemudian Mawapres USU 2020. Ini kakak-kakak awak semua, Bapak-bapak. Awak masih 2019, maaf ya Bang. Jadi sebenarnya ini kami dari beberapa kawan membuat event ini sebenarnya berangkat ya dari selama daring ini banyak sekali keluhan-keluhan dari mahasiswa begitu ya. Terus kemudian kami berpikir gitu ya, untuk gimana kalau kita mahasiswa ini untuk ngambil inisiatif gitu. Bahkan ini bukan masalah USU sebenarnya kan, ini masalah nasional gitu, nggak USU aja gitu, semua kampus mengalami ini gitu. Jadi sangat menarik ketika USU menjadi leader daripada grand issue ini gitu. Apapun sikap yang harus kita ambil itu adalah sikap bersama begitu. Maka kami menginisiasi kita sama-sama untuk duduk di diskusi ini gitu, mencoba untuk menyatukan frekuensi kita gitu. Apakah selanjutnya kita akan menjalani kuliah daring lagi, setengah daring ya, setengah daring, setengah daring gitu, atau kita total semuanya kita kuliah secara luring begitu ya. Jadi ini sikap kita. Kemudian kita udah ngumpuli dari berbagai macam ini ya, latar belakang kan, ada mahasiswa berprestasi, kemudian ada dari aktivis ya, Abang Diva luar biasa, kemudian dari PEMA itu sendiri begitu. Jadi kalau untuk luar biasa sekali ya pendapat-pendapat yang hari ini gitu, yang juga mungkin hampir sama dengan pendapat kita gitu ya. Jadi diberlakukannya pembatasan di USU itu sebenarnya nggak sepenuhnya itu salah gitu, nggak sepenuhnya itu juga benar begitu. Cuman membingungkan kita begitu kan. Kemarin kita online total pun bingung, setengah online setengah offline pun bingung gitu kan. Bagaimana kawan-kawan yang hari ini yang di kampung gitu ya, mau ngurus administrasi. Kalau mungkin kita di Medan mungkin tantangan itu nggak kalah menjadi persoalan besar gitu, karena kita bisa dengan cepat, dengan mudah dari rumah kita ke USU gitu, ke kampus gitu. Tapi bagaimana orang-orang yang justru bukan di Medan gitu, mereka dapat tantangannya luar biasa gitu ya, harus ke Medan lagi untuk nyurus berkas segala macamnya. Jadi ini benar-benar dibingungkan gitu. Jadi udah bolak-balik disampaikan tadi oleh para pemateri begitu. Ini harus kita yang menginisiasi gerakan ini begitu ya. Harus kita yang mengambil sikap begitu, apapun yang menjadi sikap kita begitu. Maka hari ini sudah ditemukan beberapa saran dari latar belakang mahasiswa sendiri. Ini ada ada link yang saya kirim di chat gitu ya. Mungkin kuesioner ya. Kuesioner untuk kita nanti sama-sama sebar pendapat kawan-kawan gitu terkait serba-serbi ya masalah yang kita hadapi selama kuliah daring, kemudian saran dari kawan-kawan bagaimana kuliah kita ke depan gitu. Nah, di situ semua kita tanya, kemudian nanti kita akan lakukan audiensi langsung ke rektorat begitu ya. Ini coba kita samakan gitu ya frekuensi kita begitu ya. Mungkin kalau untuk pendapat pribadi saya ini luar biasa ini yang hadir nih. Ada dari kedokteran ya, Bang Iqbal Rangkuti, kemudian ini dari FISIP USU Ketua Suara USU Bang Fadlan ya. Kemudian berbagai macam latar belakang yang hari ini hadir di sini gitu ya. Jadi saya segan juga untuk bicara. Cuman inilah forum kita, ini adalah awal dari inisiasi mahasiswa untuk bersikap di tengah pandemi. Kalau misalnya kita bicara masalah, semua hari ini mengatakan ini masalah gitu ya. Semua organisasi, kelompok prestasi, masalah gitu. Kalau hari ini misalnya kita bicara kelompok-kelompok prestasi yang mungkin ada lomba-lomba online gitu, mereka bisa ikutin lomba-lomba online. Tapi untuk orang-orang debat gitu, untuk kompetisi debat, kebetulan saya ikut juga, belum jago ya, cuman ikut juga gitu. Kayaknya nggak ada dapat informasi di lomba-lomba debat selama daring ini begitu ya. Jadi ada lomba-lomba yang justru jarang mungkin ya dilaksanakan gitu ya, itu debat gitu. Jadi semuanya pasti mengatakan ini kita nggak baik-baik aja gitu. Juga khususnya orang-orang organisasi apalagi gitu, kita melakukan kaderisasi, pengkaderan untuk anggota gitu. Ini sangat luar biasa gitu. Coba kita melakukan rekrutmen, kemudian kayak di HMI LK1 ya Bang. Kalau kita kami DM gitu ya, itu coba kita lakukan secara online gitu. Kita yang kita lakukan secara offline aja gitu, secara langsung gitu. Ilmunya belum tentu masuk karena berat-berat yang materinya, apalagi dilaksanakan secara online gitu. Ini kita khawatirnya untuk kualitas nasib mahasiswa ke depan begitu ya. Jika
ketika kita melihat hari itu, ya ini nggak beretorika ya. Mahasiswa memang punya peran besar kan dalam bangsa ini begitu. Setiap perubahan yang terjadi itu selalu aja mahasiswa yang menjadi menjadi creator of change ya gitu, bukan agent of change ya, creator of change, menjadi pemimpin dari setiap perubahan itu gitu. Jadi kita khawatir ini sebagai organisasi ekstra gitu ya. Latar belakang saya organisasi ekstra, saya dari kami, juga Bang Diva dari HMI gitu ya. Kita khawatir bagaimana untuk pengkaderan, bagaimana nasib gerakan-gerakan ke depannya begitu. Mungkin itu Mila. Nah, kalau pendapat pribadi saya seperti itu. Saya justru sangat bingung terkait keputusan ini gitu. Juga nggak berangkat dari ini aja gitu. Saya berangkat dari awal pandemi gitu ya. Awal pandemi kita sudah mengalami Kenapa coba tadi UNS sudah ada, kalau nggak salah saya dengar tadi dari Kak Rizky, coba beberapa kampus yang sudah melakukan kuliah offline ya, cuman dengan protokol kesehatan yang ketat. Kenapa kita nggak berusaha untuk ngelakuin itu gitu? Apapun yang usaha itu harus kita lakukan gitu. Mungkin dengan prokes yang juga begitu ketat gitu ya. Harus ada lah langkah-langkah kita untuk melakukan perubahan ini. Nggak harus gini-gini aja gitu. Kalau kita terus-terus begini, saya dapat data gitu. Pandemi ini selesai baru 10 tahun, mungkin sekitar tahun 2030-an begitu. Ini saya baca sekilas kemarin itu ya. Apa mungkin kita akan melakukan daring sampai 2030? Itu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kenapa tidak ada usaha dari kampus itu sendiri? Cuman ya pasti kampus itu mempertimbangkan secara matang setiap keputusan yang ada. Kita juga nggak bisa mengatakan itu salah ataupun benar sepenuhnya begitu. Cuman sama-sama mengkaji gitu. Kita juga boleh di sini untuk mengkritisi bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus itu gitu. Ini fungsi kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi hari ini mungkin bentuk kita ya, bentuk kekritisan kita terhadap peraturan yang hari ini diberlakukan di kampus kita itu gitu. Jadi mungkin kawan-kawan bisa nanti selanjutnya ya, saya akan sebar juga sama rekan saya ya. Semua di sini yang orang-orang besar ya latar belakangnya, mahasiswa-mahasiswa yang memang nggak biasa begitu ya. Saya kenal ini secara ini nama-namanya memang orang-orang yang stakeholder ya di kampus itu, stakeholder, kemudian yang influencer ya, berpengaruh. Mungkin sama-sama kita untuk bersikap gitu, membawa ini sama-sama. Kalau misalkan semua mahasiswa USU sekitar 20.000 orang ya, mungkin 75% dari kita sepakat kuliah online, kuliah secara langsung offline gitu. Kita bisa ajukan, kita bisa audiensikan ini gitu. Mungkin kita punya data, kemudian kita punya alasan, kita punya alasan kuat untuk mengatakan kita siap melakukan kuliah offline gitu. Itu juga bisa hadir dari mahasiswa. Kita nggak bisa hanya mendengar dari satu pihak gitu ya. Mungkin benar selama ini kita lihat bagaimana korban-korban dari COVID ini ya belum selesai ya, walaupun sudah setahun tapi terus bertambah. Apalagi hari ini Kota Medan mengalami peningkatan yang luar biasa. Tapi cobalah untuk hari ini ya mengambil sikap-sikap untuk lebih baik lah gitu. Jangan gini-gini aja, jangan stagnan gitu aja gara-gara pandemik. Ya kita gini-gini terus kan nggak gitu konsepnya gitu. Jadi harus adalah sikap untuk kebaikan USU ke depannya gitu. Mungkin hari ini hadirnya gitu, inisiatornya itu adalah mahasiswa gitu. Mungkin itu saya kembalikan Sermila. Terima kasih kepada Putra atas tanggapannya. Saya rasa sudah cukup menyeluruh ya Putra tentang permasalahan-permasalahan yang diunek-unekan dari tadi. Jadi satu pertanyaan aja nih untuk Putra, satu pertanyaan. Kira-kira kalau dihadapkan antara kesehatan tadi kan, kemudian juga kualitas mahasiswa dan ekonomi nih, karena kan untuk masuk ke kampus belajar offline di tengah-tengah pandemi ini juga butuh tes rapid yang itu tidak murah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apakah ini memang salah satu harus dipilih dan mengorbankan yang lain, atau bagaimana pendapat Putra? Oke, menarik ya pertanyaannya, luar biasa. Ya, ini juga kita bisa melihat studi kasus ini secara nasional lah gitu ya, nggak di kampus USU aja gitu ya. Beberapa sektor yang dijalankan oleh negara begitu ya, beberapa fokus yang harusnya menjadi fokus negara, yang itu ekonomi, pendidikan segala macamnya begitu ya. Hari ini yang kita evaluasi begitu ya. Kalau misalkan itu pertanyaannya kan, coba kita runutkan ke nasional gitu. Ada beberapa sektor, ada sektor ekonomi, mungkin ini adalah objek vital ya, nggak mungkin ketika kita melakukan lockdown ini yang paling nyerang gitu ya. Tapi yang menjadi
pertanyaan besar adalah tempat-tempat hiburan yang justru mengumpulkan kerumunan itu buka gitu. Jadi sektor pendidikan yang hari ini yang harus menjadi tetap berlanjut ya, karena memang akan berpengaruh ke generasi selanjutnya gitu, ditutup begitu. Nah, itu menjadi pertanyaan besar gitu. Kalau memang kita mau melakukan lockdown, lakukanlah lockdown seserius mungkin begitu. Kita cegah COVID ini secara serius begitu. Jangan setengah-setengah. Justru yang tempat-tempat objek yang sangat penting seperti pendidikan ditutup gitu. Ini kayak mana gitu ya? Kemarin saya nggak tahu, saya nggak ada baca berita ya. Cuman saya ada teman tinggal di Inggris ya. Kemarin saya komunikasi. Mereka sudah kuliah. Ini ya sudah bukan kuliah dia, SMA nggak salah teman saya itu. Mereka sudah awal pandemi 3 bulan setelah pandemi itu udah kuliah udah offline ya secara langsung dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, itu kita ya memang negara maju, nggak bisa kita samakan dengan negara kita Indonesia begitu. Cuman kan harusnya ada langkah-langkah dari kita untuk itu gitu. Nah, itu yang pertanyaan besar Emil. Kenapa hari ini tempat-tempat hiburan yang justru kayak mana ya? Mereka rela untuk melakukan protokol kesehatan yang ketat gitu, tapi tempat pendidikan justru di lockdown gitu ya. Ini isu nasional ya. Ini sama-sama yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama. Kemudian kalau misalkan pertanyaan itu nggak perlulah harus melakukan swab untuk setiap orang yang datang. Ya coba lakukan seperti podcast biasa aja lah. Kenapa nggak pakai masker, kemudian dengan jaga jarak dan cuci tangan dan sebagainya gitu. Buktinya di segala tempat yang kita lakukan ini ada tempat yang masih melaksanakan ini gitu. Kenapa nggak pendidikan kita coba dengan ini? Gitu. Kalau misalkan terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan gitu, barulah kita evaluasi gitu. Nah, itu baru sikap kita. Kalau hari ini kita juga belum berani mengambil sikap, gimana kita bisa menyimpulkan ini? Bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwasanya ini nggak bisa, ini bisa? Kalau belum diuji gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar ya. Kembalikan. Saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih kepada Putras, kepada Kak Rizky Devina Sombing, ya, kepada Kak Rizky Devina Sombing, kepada Bang Diva dan kepada Bang Ibnu yang telah menemani diskusi kita pada malam hari ini gitu. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kita tetap memahami bahwa selama COVID ini akan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada baik untuk organisasi, prestasi, akademik dan lain sebagainya. Namun inilah saatnya kita untuk beradaptasi, untuk menemukan cara-cara baru yang barangkali tidak bisa 100% seperti awalnya, tetapi bisa jadi ini menjadi peluang-peluang baru yang awalnya kita tidak pernah temukan sebelumnya, seperti itu. Dan kita kembali bahwa kualitas pendidikan, kualitas sumber daya manusia kita memang harus tetap kita perjuangkan, teman-teman. Artinya adalah mungkin memang aspek kesehatan juga aspek ekonomi itu sangat menjadi pilihan, tetapi kualitas itu tidak bisa kita beli lagi gitu. Masa-masa muda kita untuk belajar secara efektif itu tidak bisa kita beli lagi di kemudian hari. Nah, jadi kami mohonkan sekali lagi kepada teman-teman, mari sama-sama kita isi link yang sudah disebar. Ini menjadi ikhtiar kita, semoga dengan ini kita bisa mendapatkan pendidikan dengan baik dan juga apa yang kita harapkan selama ini bisa terwujud dan tersampaikan. Aspirasi kita semoga tersampaikan pada pihak yang berwenang atas hal yang terjadi untuk saat ini. Saya kira itu saja diskusi kita pada malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada teman-teman semua, kepada kakak abang yang sudah berhadir, kepada pemateri juga, karena ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, sehingga diskusinya pada malam hari ini mungkin banyak terganggu, mungkin banyak halangan di sana-sini, tetapi di balik itu semua saya berterima kasih banyak kepada kakak abang semua yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan memberikan dampak yang baik dan juga kebaikan bersama bisa kita raih. Saya kira itu saja. Saya Sarmila ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam.
Ya, terima kasih untuk moderator yang telah memandu kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga pembahasan kali ini dapat menjadi pembuka bagi mahasiswa untuk lebih berpikir cerdas dalam mendengar kebijakan-kebijakan yang berlaku untuk mahasiswa itu sendiri. Jadi masa pandemi seharusnya jadi pelajaran untuk membiasakan diri lebih beradaptasi, bukan berdiam diri menunggu solusi yang belum pasti. Mahasiswa berjaya saat dimulai reformasi. Jadikan ini sebagai pembela aksi, mari bersuara mencarikan solusi untuk bangsa yang terkurung karena pandemi yang sekarang ini terjadi. Jadi mungkin ini aja untuk malam ini. Tadi ada link yang telah di-share oleh Muhammad Liputra. Kami meminta untuk abang, kakak, dan kawan-kawan semua untuk mari bersama-sama membuka suara melalui link yang telah kami sediakan di sana. Untuk langkah selanjutnya, setiap suara yang akan kami peroleh nantinya akan kami lakukan pembahasan, kajian terkait dengan permintaan dari mahasiswa itu sendiri. Izin potong Apakah memang layak? MC. Itu ada yang raise hand itu, masa enggak ditanggapi? Oh iya, mohon maaf. Tadi yang raise hand siapa ya? Rizky Fadila. Oke, Bang Fadila. Silakan Bang. Kakak-kakak itu. Rizky Fadila. Oh iya, mohon maaf sebelumnya untuk Kak Rizky Fadila. Dipersilakan Kak. Saya panggil sekali lagi untuk Bang Rizky Fadila. Apakah ada yang mau ditanyakan, Bang? Ya, mungkin karena nggak ada lagi ya. Jadi demikian untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga dapat menjadi pembuka untuk gerakan kita melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan, yang dimana ini adalah tugas kita sebagai mahasiswa, tugas kita sebagai motor-motor penggerak. Karena apa? Karena suara dari mahasiswa umumnya adalah suara yang didengar oleh pemerintah. Mungkin ini aja untuk malam hari ini. Terima kasih untuk para pemateri yang telah berhadir pada malam hari ini, dan juga kawan-kawan yang telah menyempatkan untuk berdiskusi bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih untuk semuanya.